Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rohim dan teman saya berikutnya ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Mulia Medowari dan berikutnya teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Robi Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan tentang rotasi dan pembuktian terhadap isometri. Nah, selanjutnya tentang definisi rotasi akan dijelaskan oleh kawan kami Rizal. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memiliki suatu titik pada bangun geometri dengan sudut tertentu. Nah, ada beberapa penting tentang poin rotasi. Yang pertama adalah titik acuan beda sama dengan hasil rotasi beda. Yang kedua adalah rotasi dapat dilakukan searah jarum jam, bisa disebut positif, atau berlawanan jarum jam, bisa disebut negatif. Yang selanjutnya adalah isometri. Isometri adalah transformasi yang mempertahankan jarak. Untuk membuktikannya adalah muter dari AB sama dengan muter dari A aksen B aksen. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dari rotasi. Nah, kita ambil contoh, kita ambil titik X dan Y delta derajat sebesar delta derajat dengan searah jarum jam. Maka jawabannya adalah X aksen sama dengan, nah untuk X aksen ini jawabannya adalah X kali, nah dikali cos, nah ini delta. Nah untuk menjelaskan berikutnya ini, nah dikurangi Y sin X ya. Y sin delta. Nah yang kedua, Y aksen sama dengan, Y aksen ini adalah jawabannya X sin delta. Nah kalau ini kan, kalau yang X aksen itu kan X cos delta. Kalau Y aksen yang dengan X sin delta. Nah, perbedaannya kedua, yakni kalau di sini negatif, nah dikurangi Y sin delta. Nah kalau Y aksen ini ditambah. Nah perbedaannya ini ditambah Y cos delta. Ini yang untuk searah jarum jam. Yang berikutnya yakni kita ambil sama titik X, Y sebesar delta kuat derajat berlawanan jarum jam. Nah, yang berlawanan jarum jam ini sedikit berbeda. Maka dari itu jawabannya adalah X aksen sama dengan, nah untuk X aksen ini jawabannya adalah X kali cos beta. Nah kalau yang searah jarum jam ini jawabannya adalah dikurangi. Nah kalau yang berlawanan ini ditambah. Nah terus yang ditambah itu sebenarnya sama aja. Ini Y sin delta. Jadi sebenarnya sama, cuma perbedaannya kalau yang searah jarum jam ini dikurangi, kalau yang berlawanan maka ditambah. Nah, yang berikutnya yakni Y aksen. Untuk Y aksen ini sebenarnya mirip dengan ini, cuma perbedaannya yang pertama, yang kalau yang ini X sin ya, maka dari itu kalau yang ini min
X. Nah, kita lihat kan ini X sin. Nah, kalau yang berlawanan itu min X sin sama beta. Nah, ini ditambah, maka kalau yang sini juga sama ditambah. Perbedaannya cuma di sini. Kalau di sini positif, kalau yang berlawanan di sini negatif. Nah, untuk yang selanjutnya yang ditambah, ini Y cos beta. Nah, di sini jawabannya juga sama, Y cos beta. Nah, jadi untuk rumus rotasi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuktikan, yaitu cara membuktikan isometri pada rotasi. Nah, untuk itu kita coba ambil titik sebaran. Kita misalkan titik A. Titik A yakni Y, A, dan B. Jangan titik A ya. Kita kayak Y A berarti XA, XA, dan YA, YA. Yang kedua titik kita ambil titik B. Nah, titik B nya berarti XB dan YB. Nah, untuk berikutnya yakni kedua dirotasikan, kedua titik ini, titik A dan titik B itu dirotasikan kepada titik pusat. Nah, titik pusat, titik pusatnya yakni ada, kita ambil dulu kan titik pusat jadi sama, kita ambil A dan B. Nah, yang membentuk sudut ya ini namanya alfa. Nah, alfa. Nah, untuk membuktikannya yang pertama sehingga dapat dinyatakan, kita dapat dinyatakan A aksen. Nah, untuk A aksen sama dengan X. Nah, untuk berikutnya ini A X aksen A. Nah, untuk X aksen A itu jawabannya adalah cos alpha. Ini sudutnya ini cos alpha. Nah, ini setelah cos alpha kita jelaskan yakni berikutnya dalam kurung X A. Nah, ini X A dikurangi sudutnya A. Nah, setelah itu ditambah. Nah, ini ditambah seperti rumus yang telah saya jelaskan tadi, dikurangi negatif sin alfa. Nah, dikurang negatif sin alfa terus terus kalikan Y kan ini XA. Yang berikutnya ini Y A dikurangi. Nah, kalau ini kan kalau XA dikurangi A. Nah, untuk YA itu dikurangi B. Nah, jadi X aksen A itu jawabannya adalah cos alpha dalam kurung XA dikurangi A ditambah min sin alpha dan Y A kurangi B. Nah, setelah ini betul ditambah A, ini untuk mencari X aksen A. Yang berikutnya untuk Y aksen B, Y aksen A sama dengan ini sebenarnya rumusnya sama aja. Nah, untuk rumusnya X ini rumusnya sin alpha dalam kurung sama aja dalam kurung ini XA min A, XA min A. Nah, sama seperti yang di atas, cuma bedanya kalau yang ini cos,
yang mencari Y ini pakai sin. Nah, untuk berikutnya ini ditambah cos alfa. Nah, kalau ini cos alfa, nah cos alfa ini sama dengan dikali Y B kurangi B. Nah, ini dikurangi B. Terus kita tambah lagi dengan B. Ini untuk mencari yang A aksen. Yang berikutnya ya ini B aksen. B aksen. B aksen. Untuk membuktikannya kita cari dulu X aksen B dan Y aksen B. Y aksen B. Nah, ini rumusnya sebenarnya sama seperti sebelumnya. Jadi itu adalah cara pembuktian isometri pada rotasi. Yang berikutnya yakni ada dua contoh soal dan pembahasannya yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Yang di sini terdapat dua contoh soal. Ini sebuah contoh soal pertama. Diketahui titik A 2,3 akan diputar sebesar 90 derajat searah jarum jam. Tentukan koordinat titik A setelah rotasi. Nah, dengan menggunakan rumus searah jarum jam, langkah pertamanya kita substitusikan dulu. X sama dengan 2, Y sama dengan 3, theta sama dengan 90 derajat. Nah, sekarang kita akan ke rumus tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, rumusnya yang tadi X aksen sama dengan 2 cos kurung 90 min 3 dikalikan sin kurung 90. Nah, di sini dari hitungan ini kita temukan jawaban min 3. Selanjutnya Y aksen sama dengan 2 sin 90 karena tadi kita 90 derajat. Nah, di sini kan tadi kan gimana? Nah, selanjutnya kita tambah, kita jumlah. Nah, ditambah 3 cos 90. Nah, di sini setelah dihitung-hitung saya mendapatkan jawaban 2. Nah, jadi titik koordinat titik A setelah rotasi adalah ini 3, nah ini tadi titik A setelah rotasi searah jarum jam 90 derajat. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Di sini contoh soal yang kedua, sebuah segitiga A, B, C memiliki titik A 1,2, B 4,3 dan C 2,5. Segitiga tersebut diputar sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Terdapat titik pusat 0,0. Tentukan koordinat titik A, B, dan C setelah rotasi. Kita rumus dulu. Nah, dengan menggunakan rumus rotasi searah berlawanan jarum jam, langkah pertama kita substitusikan dulu masing-masing titik dengan theta 180 derajat. Nah, kita substitusikan dulu yang pertama titik A 1,2. Nah, ini sama dengan menggunakan rumus tadi. Yang pertama X aksen sama dengan 1 cos 180. Nah, 1 cos 180 ditambah 2 sin 180. Nah, ini didapatkan hasil min 1. Untuk yang kedua, Y aksen sama dengan 1 cos min 1 sin min 1 sin
180 di plus 2 cos 180. Nah, ini didapatkan hasil min 2. Untuk yang selanjutnya kita substitusikan titik B. Titik B di sini adalah 4,3. Nah, ini sama dengan menggunakan di sini x aksen sama dengan 4 cos 180 plus 3 sin 180. Nah, mendapatkan hasil min 4. Untuk yang kedua, y aksen sama dengan 3 sama dengan 4 min 4 sin 180 ditambah 3 cos 180. Nah, ini kita dapatkan hasil min 3. Untuk yang selanjutnya titik C. C sama dengan 2,5. Nah, ini sama juga menggunakan rumus seperti yang di atas. X aksen sama dengan 2 cos 180 di plus 5 sin 180. Kita dapatkan hasil min 2. Nah, yang kedua y aksen sama dengan min 2 sin 180 ditambah 5 cos 180 sama dengan min 5. Nah, jadi kita dapatkan hasil yang pertama di sini titik A. Setelah diputar secara 180 bersama berlawanan jarum jam, titik A sama dengan min 1, min 2. Untuk titik B kita dapatkan hasil di sini sama dengan min 4, min 3. Nah, untuk yang selanjutnya terakhir titik C, tadi kita dapatkan hasil min 2 min 2. Titik C sama dengan min 2 min 5. Nah, ini hasil dari segitiga yang diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Ini adalah contoh soal dari kelompok kami. Tadi contoh soal pertama diputar berlawanan jarum jam. Contoh soal yang kedua diputar berlawanan jarum jam. Sekian dari kelompok kami. Kami dan teman-teman mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.